Selamat datang kembali di penelaahan mendalam kita. Kali ini, kita mau menyelami langsung bab 12 dari buku The 22 Immutable Laws of Branding. Fokusnya ke satu hukum yang, sering banget jadi perangkap nih. Hukum generik. Betul sekali. Sumber kita kali ini, bab ini, mengupas tuntas kenapa sih milih nama yang terlalu umum, terlalu deskriptif buat merek Anda, itu bisa jadi, bumerang fatal gitu. Jadi misi kita hari ini, mau coba pahami jebakan nama generik ini, dan kenapa keunikan nama itu justru jadi fondasi kekuatan merek. Mari kita bedah bareng deh, kenapa nama biasa bisa bahaya banget. Persis. Nama itu kan ibarat jangkar ya, yang nancepin merek di kepala Anda, di benak konsumen. Nah, yang menarik di sini tuh gimana nama generik yang sekilas kayaknya logis ya, kan deskriptif. Tapi justru pelan-pelan malah ngerusak potensi merek itu sendiri buat bener-bener nonjol dan diingat lama gitu. Oke. Mari kita mulai dari contoh klasik deh. Ini sering bikin bingung soalnya. Buku ini kan nyebutin raksasa kayak General Motors, terus ada Standard Oil, American Airlines. Mereka pakai nama yang kedengarannya generik banget, tapi sejarah nyatet sukses besar loh. Gimana tuh ceritanya? Apa hukum ini nggak berlaku zaman dulu? Nah, ini poin krusial yang dibahas di bab itu. Gini loh, kesuksesan mereka itu bukan karena nama generiknya. Oh, bukan karena itu? Bukan. Malah, meskipun namanya generik, jadi faktor utamanya itu karena mereka jadi pionir. Yang pertama dan langsung mendominasi kategori mereka waktu persaingan belum seketat sekarang. Momentum awalnya luar biasa. Sumber dayanya juga kuat buat bangun pasar. Jadi, strategi jadi yang pertama itu ngalahin kelemahan nama mereka waktu itu. Ah, jadi gitu ya. Status pionir sama dominasi awal itu kuncinya. Pantesan. Dan kita lihat juga kan lama-lama banyak dari mereka adaptasi juga kan? Iya, betul. Kayak National Biscuit Company, jadi Nabisco, lebih unik. Atau International Business Machines yang kita kenal jadi IBM. Mereka geser ke nama yang lebih spesifik gitu ya, bukan cuma deskripsi kategori doang. Tepat sekali. Perubahan itu kayak pengakuan gitu loh, kalau nama unik tuh punya daya tahan dan kekuatan lebih besar. Dan ini nyambung langsung ke tantangan zaman sekarang, di mana jebakan nama generik ini jadi jauh lebih fatal, persaingan kan makin rame sekarang. Bener. Nah, sekarang kita lihat banyak banget contoh gagal yang disebut di buku ini. Merek kayak Quality Drug Stores atau General Rent-A-Car. Terus di dunia teknologi, ada nama kayak Security Software Systems, Network Associates. Bahkan yang .com dulu itu, hardware.com atau pets.com. Kenapa sih pendekatan deskriptif ini sekarang jadi masalah gede? Karena nama generik itu gagal bikin tempat khusus di kepala Anda sebagai konsumen. Nggak unik. Nama kayak hardware.com itu cuma ngasih tahu kategori produknya aja kan? Bukan siapa penjual spesifik yang bisa Anda percaya atau ingat. Iya juga ya. Nah, pikiran kita itu otomatis nganggap nama generik ya wakil semua pemain di kategori itu, bukan satu pemain tunggal yang spesial. Ujung-ujungnya ya tenggelam aja di lautan informasi dan pilihan. Coba bandingin sama nama kuat kayak Intel, Dell, atau bahkan Southwest di penerbangan. Beda kan? Jadi secara mental kita susah ya buat ngerasa memiliki atau ngasosiasiin nama yang terlalu umum ke satu merek aja. Terus gimana prinsip ini main di strategi line extension, perluasan lini produk gitu? Contohnya kan Michelob Light. Ini menarik nih soal persepsi. Jadi gininya, pikiran kita kan proses kata sesuai makna umumnya ya. Pas dengar Michelob Light, yang paling mungkin muncul di kepala itu bukan merek baru yang setara. Tapi ya, Michelob versi ringan. Sering dianggap versi yang lebih lemah atau kurang asli dari induknya. Nulis light pakai huruf gede pun nggak ngubah cara telinga sama pikiran Anda dengar itu sebagai kata sifat biasa aja. Beda ceritanya kalau bikin submerek namanya unik. Oke. Tapi tunggu dulu. Ada kasus menarik juga nih yang diangkat. Vaseline Intensive Care. Ini kan gabungan nama merek mapan, Vaseline, sama istilah yang kedengaran deskriptif ya, Intensive Care. Tapi kok sukses jadi pemimpin pasar lotion tangan, kenapa yang ini bisa berhasil? Itu pertanyaan bagus. Dan penulis buku ini nyebutnya pengecualian langka, yang justru buktiin aturannya. Kuncinya ada di gimana konsumen mempersepsikannya secara nggak sadar. Banyak orang itu nganggap intensive care seolah-olah itu nama merek sendiri. Oh gitu? Iya, Anda mungkin bilang, tolong ambilin intensive care, bukan selalu tolong ambilin Vaseline. Coba kalau namanya Vaseline Heavy Duty, wah kecil kemungkinan bisa gitu.
Karena heavy duty murni deskriptif ya? Betul, murni deskriptif. Nah, dapetin keberuntungan kayak Vaseline Intensive Care ini susah banget dan nggak bisa direncanain. Risiko terlalu besar. Oke, jadi jelas banget risikonya ya. Apa dong intisari saran dari hukum generik ini buat menghindarinya? Jalan keluarnya gimana? Saran utamanya tegas banget sih, pokoknya hindari nama generik sebisa mungkin. Kayak wabah deh. Penulis nyaranin 2 jalur utama. Pertama ya pakai nama diri, proper noun, yang benar-benar unik. Mungkin diciptain khusus buat merek itu. Kayak Xerox, Kodak, gitu. Oke? Kedua, bisa ambil kata biasa yang udah ada, tapi pakai di luar konteks aslinya buat nyiratin manfaat atau posisi merek Anda. Contohnya? Contoh klasiknya ya Amazon buat toko buku terbesar, atau Apple buat komputer yang ramah dan inovatif. Tujuannya itu punya satu kata atau konsep yang kekunci di benak Anda, yang secara eksklusif punya merek itu. Sip. Jadi kesimpulan dari penelaahan kita soal hukum generik ini lugas banget ya. Nama generik mungkin kerasa aman dan jelas di awal. Tapi di lanskap bisnis yang padat ini, itu malah jalan pintas ke ketidakjelasan. Ujung-ujungnya ya gagal bangun merek kuat jangka panjang. Keunikan nama itu bukan cuma soal selera, tapi keharusan strategis. Nah, terus apa artinya ini semua buat Anda? Ini munculin pertanyaan penting sih buat refleksi Anda. Coba deh perhatiin merek-merek yang Anda pakai, atau proyek yang lagi Anda kerjain, inisiatif di kantor mungkin. Namanya itu udah cukup unik dan beda belum buat nonjol? Buat benar-benar punya satu ide di kepala audiens Anda? Atau jangan-jangan namanya cenderung terlalu umum, terlalu deskriptif, jadi risikonya ya gampang hilang aja di tengah keramaian, susah diingat, dan ya ujung-ujungnya susah dibangun jadi sesuatu yang bernilai. Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut deh.